Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam anak-anak, kapanpun kalian melihat video ini. Apa kabar kalian semua, siswa-siswi kelas 5 SD Muhammadiyah Pakel yang Pak Rizky sayangi. Kali ini kita akan belajar tentang prasyarat penjumlahan pecahan. Nah, jadi pada awal semester ini kita akan banyak belajar tentang pecahan yang sudah banyak kalian pelajari juga dulu di kelas 4 ya. Nah, di awal-awal ini kita akan coba belajar tentang penjumlahan pecahan. Kita akan dalami kembali bagaimana penjumlahan pecahan itu. Nah, tapi di sini sebelum kita masuk ke penjumlahan pecahan ada materi prasyarat atau yang harus kalian kuasai. Ada 3 ya. Yang pertama itu ada pecahan senilai. Yang kedua ada KPK, dan yang ketiga ada membandingkan pecahan. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama besar seperti itu. Baik, kita masuk yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah pecahan senilai. Pecahan senilai. Nah, di sini untuk mempelajari pecahan senilai ya, kita bisa lihat pada pecahan coklat-coklat ini ya. Di sini Pak Rizky membuat ini, kita anggap saja ini adalah coklat silver queen seperti itu ya. Coklat silver queen di sini ada 3, masing-masing sudah pecah ya atau sudah dipotong, diambil sebagian dan tinggal pecahan-pecahan ini saja. Baik, pastinya anak-anak udah tahu ya ini pecahannya berapa gitu ya. Nah, baik. Jadi ini adalah pecahan yang pertama, yang coklat paling atas itu adalah pecahan 1/2 ya, setengah ya atau setengah. 1/2, 1 bagian dari awalnya 2 potongan yang sama besar, seperti itu. Lalu pecahan yang kedua, pecahan coklat kedua ini tinggal 2/4 ya, 2/4. Pecahan ketiga itu ada 1, 2, 3, 4, 4. Dari awalnya ada semuanya 8 potongan. 4/8 ukurannya ini ya. Nah, lalu pecahan ini bisa kita sebut pecahan senilai. Kenapa kok senilai? Karena kalau kita amati, meskipun ini angkanya beda-beda ya, itu kalau kita buat ke dalam bentuk pecahan yang seperti ini, dalam wujud aslinya, kita bisa lihat bahwa ternyata besarnya sama ya. Nih, segini. Ini juga sama, segini. Ini dengan catatan tadi coklat awalnya sama besar ya. Panjangnya segini, ini juga segini sama. Baik, jadi pecahan senilai tadi adalah pecahan yang nilainya itu sama meskipun angka-angkanya berbeda ya. Di sini ada 1/2, 2/4, 4/8. Angkanya beda-beda tapi sebenarnya dalam wujud aslinya itu mereka sama besar. Nah, seperti ini. Itulah pecahan senilai. Jadi bisa dituliskan bahwa setengah atau 1/2 itu senilai dengan 2/4 dan juga 4/8. Itulah pecahan senilai. Baik, nah dari contoh kasus ini, dari contoh kasus coklat silver queen tadi, yang ternyata meskipun angkanya beda-beda tapi nilainya sama ini, bisa kita lihat ya polanya. Di sini 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah, kalau kita perhatikan, itu 1/2 menjadi 2/4. Itu tadi sama-sama pembilang dan penyebutnya dikali 2, ya kan? Jadi pecahan ini dikali 2, pembilangnya dikali 2, dan penyebutnya juga dikali 2, itu jadilah 2/4. Begitu juga 1/2 menjadi 4/8 ini.
Ini berarti pembilangnya sama-sama dan penyebutnya dikali 4 ya. Jadi 1 dikali 4. Oke, dikali 4 dan 2 dikali 4 juga. Jadi 8. Nah, jadi kita sudah tahu polanya ya. Jadi untuk mencari pecahan senilai itu kita bisa langsung kalikan penyembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama ya. Tadi misal kita kali 2 pembilangnya, berarti penyebutnya juga dikali 2. Ketemulah pecahan senilai 2/4 gitu. Begitu juga kalau misal dari yang pecahannya gede, bisa juga kita buat lebih kecil dengan cara dibagi dengan angka yang sama pembilang dan penyebutnya. 4/8. Di sini menjadi 2/4, berarti ini sama-sama dibagi berapa? Ya, tepat, dibagi 2. 4 dibagi 2 itu jadi 2. 8 dibagi juga dengan 2, jadilah 4. Kayak gitu. Jadi kalau misal kalian disuruh mencari pecahan senilai, itu tinggal kalian kalikan atau bagikan saja dengan angka yang sama ya, antara pembilang dan penyebutnya. Kayak gitu. Baik, itu tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang lainnya. Sekarang Pak Rizky punya 9/12. 9/12 itu kita bisa langsung kayak tadi. Kita langsung kalikan dengan angka yang sama pembilang dan penyebutnya. Nah, pertama coba kita kalikan dengan misalnya kita kali 2 dulu ya, yang mudah. 9 dikali 2 itu berarti berapa? 18. Ya. Lalu 12 dikali dengan 2 juga, kalau atasnya dikali 2 tadi, bawahnya juga dikali 2. Sama dengan 24. Nah, kita sudah dapat satu pecahan yang senilai dengan 9/12 kayak gitu. Atau tadi bisa juga kita cari pecahan yang senilai tapi yang lebih kecil angkanya. Yaitu kalau lebih besar kita kali, lebih kecil berarti bisa kita bagi. Nah, kita bagi yang faktornya itu bisa membagi 9 dan 12, yaitu angka sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 itu 3. Karena dibagi 2 nggak bisa ya. Jadi kita bagi 3. Kita bagi 3, 9 bagi 3 itu 3. Per 12 dibagi juga dengan 3. Berarti 4. Baik. Itu dia. Nah, jadi sekarang kita sudah punya dua pecahan lain yang senilai dengan 9/12, yaitu 18/24 dan juga 3/4. Itu ya. Kalau mau diteruskan boleh juga, nanti bisa mungkin dikali 4, dikali 6 kayak gitu. Jadi ini bisa banyak sekali. Itu ya. Nah, tapi kalau yang lebih kecil itu sudah mentok di 3/4 ya, karena ini sudah dua-duanya bilangan prima, 3 dan 4, bilangan prima, jadi sudah tidak bisa dibagi lagi ke lebih kecil. Misal kita bagi berapa? Kita bagi 3, ini 4-nya udah nggak bisa bagi 3 kayak gitu. Nah, jadi kalau bagi 2 juga nggak bisa, 4-nya bisa tapi 3-nya nggak bisa. Jadi sudah mentok ke 3/4 ya. Ini yang paling kecil. Nah, 9/12 menjadi 3/4 itu dinamakan dengan menyederhanakan pecahan. Nah, jadi jika ada soal disuruh menyederhanakan pecahan, itu berarti kita tinggal langsung bagi saja terus ke faktor yang bisa membagi pembilang dan penyebutnya sampai bentuk paling kecil. Atau kita cari pecahan senilai yang paling kecil. Itulah dinamakan menyederhanakan pecahan. Kayak gitu. Jadi terus dibagi dengan angka yang bisa membagi pembilang dan penyebutnya sampai tidak bisa dibagi lagi. Jadi misal ini 3/4 ini pecahan yang paling sederhana ya. Tadi dinamakan menyederhanakan pecahan. Oke. Ingat-ingat ya. Jadi bisa kita jawab 9/12 itu senilai dengan 3/4
dan juga senilai dengan 18/24 atau seterusnya. Itu bisa juga lebih diteruskan ke pecahan-pecahan lain. Kayak gitu ya. Berikutnya, materi yang perlu kalian ketahui juga untuk prasyarat masuk ke penjumlahan pecahan adalah KPK. Kepanjangannya kelipatan persekutuan terkecil. Nah, mungkin banyak yang lupa ya. Kemarin pas Pak Rizky visit, pas saya tanyakan, itu banyak yang lupa tentang FPB dan KPK ya. Tapi sebenarnya kita bisa tahu perbedaannya dengan melihat kepanjangannya. Kelipatan persekutuan terkecil. Langsung ke contohnya. Oke, di sini misalnya kita disuruh mencari KPK dari 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, tadi dari kepanjangannya kita bisa langsung tahu. Pertama, kelipatan. Kelipatan itu berarti kita langsung tuliskan atau kita cari kelipatannya terlebih dahulu. Nah, di sini Pak Rizky sudah mendaftar ya. Kelipatan dari 3 itu seperti ini. Jadi 3 dikali 1 itu 3, kali 2 6, kali 3 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, kali 5 15, seperti itu terus sampai ini ada beberapa angka. Dan juga kelipatan juga dari 4. 4 kali 1 itu 1, 4 kali 2 8, dan seterusnya. Lalu kata kedua adalah persekutuan. Persekutuan itu adalah sesuatu yang sama. Nah, sesuatu yang sama. Nah, jadi antara angka-angka ini itu ada yang sama. Ada angka yang sama antara kelipatannya 3 sama kelipatannya 4. Ini ada yang sama kalau kita perhatikan ya. Coba kita cari. Nih ada ya. 12 ini sama. Sama-sama ada di kelipatannya 3, ada di kelipatannya 4. Lalu ada juga angka 24. Ini juga ada. Begitu seterusnya, kalau kita teruskan lagi juga boleh. Nah, tapi kita cukupkan sampai sini. Kenapa? Karena kita cuma cari yang terkecil. Ini dari namanya, terkecil. Kelipatannya sudah kita cari tadi, persekutuan yang sama sudah kita lingkari. Terkecil. Nah, jadi kita cari kelipatannya yang sama tapi yang paling kecil. Nah, jadi di sini ada angka 12 dan 24. Tahu ya berarti ya yang lebih kecil yang mana? Yang 12. Baik. Nah, jadi bisa kita tuliskan bahwa KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, itu konsepnya ya untuk KPK. Ingat, kita hanya harus cari kepanjangannya saja. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil kayak gitu. Kalau FPB faktor persekutuan terbesar kayak gitu. Jadi bisa kita cari dari namanya. Lalu contoh soalnya di sini. Baik, KPK dari 6 dan 9. Nah, di luar sana itu banyak cara ya untuk mencari KPK dan FPB. Nah, di sini Pak Rizky akan coba mencontohkan cara yang menurut Pak Rizky paling mudah, itu dengan tabel seperti ini. Nah, ini kalau Pak Rizky biasanya bikinnya kayak gini. Oke, set. Nah, baik. Pertama, kita tuliskan dulu seperti ini. Angka yang kita cari itu di paling atas seperti ini ya. Nah, lalu kita bagi kedua angka ini atau salah satunya dengan angka prima. Tapi tahu ya angka prima ya, angka yang sudah tidak bisa dibagi lagi, hanya bisa dibagi angka itu sendiri dan angka 1. Seperti itu. Nah, jadi seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya itu ya. Itulah angka prima. Nah, kita mulai dari yang paling kecil dulu. Angka prima paling kecil itu 2. Nah, adakah yang bisa dibagi 2? Ada, 6 bisa dibagi 2.
kita tuliskan 2. Tadi ya, karena 2 bisa membagi salah satunya. 6 dan 9 yang bisa dibagi yang 6. 6 dibagi 2 itu 3. Baik. Lalu 9 itu tidak bisa dibagi 2, langsung kita turunkan ke sini. Oke. Nah, lalu kita teruskan lagi. Ada angka 3 dan 9 sekarang. Oke. Sekarang angka prima 2 itu sudah tidak bisa membagi keduanya ini. Sudah nggak bisa bagi 3, nggak bisa bagi 9. Berarti kita lanjut ke angka prima berikutnya. Di atasnya 2 ada angka prima 3. Kalau tadi ada yang bisa dibagi 2, berarti kita teruskan 2 gitu ya. Tapi karena sudah nggak ada, kita lanjut ke 3. Karena 3 itu bisa membagi dua-duanya ternyata. 3 dibagi 3 itu 1. 9 dibagi 3 itu 3. Gitu. Nah, ini pokoknya intinya kita cuma membagi angka-angka yang di sini turunkan terus kayak gitu, dibagi pakai angka prima sampai hasilnya di sini 1 semua kayak gitu. Sampai habis semua. Nah, sekarang tinggal sisa 1 dan 3. Oh iya, tadi lupa ya. Jika angka primanya yang di sini itu bisa membagi dua-duanya, bisa membagi 6 dan 9 ini, maka kita wajib melingkari atau menandai. Karena tadi 2 nggak bisa, 2 hanya bisa bagi yang 6, jadi nggak Pak Rizky lingkari ya. Yang 3 yang kita lingkari. Nah, sudah tadi, sekarang tinggal 1 dan 3. Otomatis angka prima yang bisa kita gunakan adalah angka 3. Karena ini 1 sudah habis ya, tinggal kita turunkan terus. 1 sudah habis, tinggal 3. 3 bagi 3, 1. Oke. Baik, sampai sini sudah selesai. Nah, dari kotak-kotak ini, dari tabel ini, kita sudah bisa tahu FPB dan KPK-nya sebenarnya. Meskipun ini FPB-nya nggak disuruh mencari ya, tapi kita bisa tahu. Nah, FPB dari 6 dan 9 itu adalah angka yang dilingkari. Dikalikan semua. Jadi, yang dilingkari dikalikan semua. Karena ini yang dilingkari cuma 1, cuma angka 3, berarti FPB-nya langsung 3. Sudah ketemu FPB-nya. Faktornya dari 6 dan 9 itu 3. Yang sama-sama paling besar ya. Itu 3. Mungkin cara ini sudah banyak yang tahu ya. Yang belum untuk pengetahuan kalian ya. Pengetahuan baru untuk kalian. Nah, yang dilingkari itu FPB. Yang dilingkari langsung dikalikan. Jika ada yang lainnya bisa dikalikan dengan yang lainnya. Nah, untuk KPK-nya itu kita kalikan semuanya yang di kolom ini ya, kolom angka prima ini semuanya kita kalikan. Oke, jadi 2 dikali 3 dikali 3 kali 3 kali 3. Berapa anak-anak? 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Mohon maaf. 18. Baik. Jadi KPK-nya dari 6 dan 9 itu 18. Nah, ini tadi ya cara tabel ini yang menurut Pak Rizky paling mudah untuk mencari FPB dan KPK. Seperti itu. Nah, tadi kalau kecepatan bisa diulang lagi ya di slow mungkin ataupun di pause seperti itu. Nah, baik itu untuk FPB dan KPK dengan cara tabel. Selanjutnya, materi prasyarat yang ketiga adalah membandingkan pecahan ya, yang materi prasyarat terakhirnya membandingkan pecahan. Untuk belajar membandingkan pecahan, ini di sini Pak Rizky punya silver coin lagi tapi yang rasa matcha ya, makanya warnanya hijau. Nah, di sini pecahannya adalah 6/8. Bisa dihitung ini yang hijau ini yang masih itu 6 dari 8 potongan awalnya. Dan yang bawah itu 4/8. Nah, untuk membandingkan pecahan kita bisa lihat langsung ya, kalau
penyebutnya itu angka yang sama, di sini angkanya sama-sama 8. Sama-sama 8. Itu bisa kita lihat langsung dari angka pembilangnya. Jadi yang atasnya ini 6 dan 4. Tentu saja besar yang 6 ya. Jadi tandanya otomatis seperti ini. Lebih besar yang 6/8. Ingat ya, yang lebih besar itu yang dimakan, yang dicaplok. Kayak gini. Yang lebih kecil itu yang ditusuk. Kayak gini. Oke. Nah, selanjutnya itu tadi kalau penyebutnya angkanya sama, gampang langsung kita lihat atasnya aja lebih gede yang mana gitu ya. Nah, tapi kalau beda gimana Pak Rizky? Kalau beda, ya mungkin kalian sudah tahu, kalau beda itu tinggal kita kali silang. Nah, jadi di sini Pak Rizky punya contoh lagi 3/4 dan 4/5. Itu nanti tandanya seperti apa gitu ya. Nah, jadi untuk 3/4 dan 4/5 itu kita kali silang kalau penyebutnya beda ya. Ini kan 4 dan 5 beda. Langsung kita kali silang. Jadi yang atas ini dikali dengan silang ke sini ke bawah. Lalu yang bawah sini kita kali dengan yang atas sana seperti itu. Nah, untuk peletakannya seperti ini. 3 kali 5, lebih dulu yang atasnya kita tuliskan ya. Jadi 3 dikali 5. 3 kali 5 kita kurung. Nah, lalu tandai dulu. Yang satunya itu 4 kali 4. 4 kali 4. 4 kali 4 itu 4 kali 4. Seperti ini. Nah, langsung kita tuliskan 3 kali 5, 15. 4 kali 4, 16. Baik. Nah, ternyata yang lebih gede, yang lebih besar itu yang sebelah kanan. Oke, sebelah kanan. Berarti tandanya itu seperti ini. Oke. Nah, langsung kita taruh di sini tadi. Berarti 3/4 itu lebih kecil dari 4/5. Nah, itu ya cara untuk mengetahui hubungan dua pecahan lebih besar atau lebih kecil atau sama besar. Nah, itu bisa pakai dikali silang. Seperti itu. Ingat, yang didahulukan itu yang atas ini, yang atas kiri. Langsung dikali ke yang kanan bawah. Ditaruhnya di sebelah kiri. Biasanya itu terbalik ya. Ditaruhnya malah yang di belakang kayak gitu. Ditaruhnya yang di kiri ya. Seperti itu. Baik. Itu untuk perbandingan pecahan seperti itu. Nah, di sini Pak Rizky punya soal latihan. Ada 3 saja soal latihannya. 10/12. Ini silakan kalian cari 3 pecahan yang senilai. Bisa lebih kecil atau lebih besar. Silakan tuliskan 3 pecahan ya, 3 pecahan. 10/12 ini tidak dihitung ya. Jadi nanti kalian cari 3 pecahan lain. Lalu nomor 2 KPK dari 4, 6, dan 8. Nah, kalian boleh pakai cara yang tadi cari kelipatannya lalu dilingkari yang sama, dipilih yang paling kecil, atau pakai cara yang tadi yang kedua, cara tabel tadi. Atau mungkin kalian kalau punya cara lain yang dari les-lesan, dari ayah kalian, bunda kalian, itu boleh kalian pakai juga. Seperti itu, yang penting benar. Nah, lalu yang ketiga tadi perbandingan pecahan antara 4/7 dan 7/9 itu lebih besar yang mana, atau mungkin mereka sama besar. Masih nggak tahu ya, coba silahkan kalian cari tahu kayak gitu. Oke, bisa di pause lalu dikerjakan ya. Nanti pembahasannya kita bahas di video selanjutnya. Ya, mungkin sekian dari Pak Rizky. Jika ada salah mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa langsung japri atau mungkin saat sesi video call seperti itu.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.